Selamat berjumpa para pemirsa dalam channel kami. Kali ini kita berkesempatan membahas bagaimana caranya investasi saham di Wall Street dari nol menjadi kaya. Kita simak yuk. Ini caranya. Sebelumnya kita akan terangkan satu fakta. Tahukah Anda bahwa mereka yang mengunggah video atau menawarkan saham Amerika kebanyakan hanya paham teori, membaca buku, tapi tidak pernah berpengalaman langsung berdagang saham di Amerika. Video ini secara keseluruhan kita beri judul Investasi Saham Wall Street. Saya, Ahir Bahri, adalah praktisi saham Wall Street sejak tahun 2007 sampai sekarang. Pengetahuan dan pengalaman telah saya tuangkan di dalam video ini dalam 7 paket atau 7 bab. Yang pertama tentang pengetahuan dasar saham. Nanti kita akan bahas bertahap. Perlu Anda ketahui bahwa pengetahuan yang ada di dalam video ini adalah sifatnya eksklusif, yaitu info langka dan berharga yang hanya dapat Anda peroleh di sini. Bila Anda melakukan investasi atau trading saham Amerika dan belum atau tidak memahami pengetahuan dasar tentang saham Wall Street, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Anda gambling, untung-untungan. Yang kedua, Anda sengaja buang duit karena kebanyakan duit. Keduanya penuh tanda tanya, apalagi dengan modal pinjaman. Banyak saat ini rayuan manis yang akan untung sekian. Tapi ingat, makin manis rayuan, makin pahit di belakang. Dengan pengalaman 15 tahun lebih dalam jual beli saham di Wall Street, maka hal-hal rumit yang dapat diuraikan di sini adalah diuraikan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh orang awam. Anda dapat melacak jati diri saya ke Konsulat RI di Chicago atau juga ke Departemen Perdagangan Amerika atau juga Dewan Saham Amerika. Nama saya tercatat di sana. Bukan apa-apa, karena nama saya harus dicatat karena harus bayar pajak. Itu alasannya. Nah, dari sekian belas tahun pengalaman, ya ada pahitnya, ada getirnya, ada manisnya, ada sedapnya. Kita akan bagi pengalaman ini di video ini. Jadi siapkan kertas dan pensil Anda untuk mencatat hal yang penting agar Anda siap melakukan trading pada saatnya. Ini adalah beberapa fakta yang akan kita ungkap. Koran USA Today pada 27 April tahun 2010 memberitakan bahwa Kementerian Keuangan Amerika memberi pinjaman atau bailout pada Citibank dengan imbalan 7,7 miliar saham. Itu terjadi pada bulan Juni atau sampai Agustus kira-kira tahun 2009, musim panas. Dan kemudian setelah di bailout oleh pemerintah, maka kepercayaan masyarakat kembali sehingga saham Citibank mencuat naik pada bulan Mei hanya beberapa bulan berikutnya. Sehingga pemerintah Amerika mempertimbangkan menjual sebagian saja dari 7,7 miliar saham. Sudah untung 40% dalam waktu kurang dari setahun. Ada saham perusahaan asuransi terkenal pada bulan Juli 2009, harganya hanya 20 lembar. Dan pada tanggal 27 April tahun 2010 sudah naik menjadi $40.39. Suatu kenaikan sebesar 100% dalam hanya waktu 9 bulan. Harga saham pembuat suku cadang mobil naik 375% hanya dalam sehari, yaitu pada tanggal 26 Februari tahun 2010. Sehingga dalam setahun naik sebesar 4.631%. Anda belum terjun saham kan waktu itu?
Saham perusahaan hiburan rekreasi naik sebesar 4.950% dalam setahun. Itu belum musim COVID. Nggak tahu sekarang. Jadi ada pengaruhnya juga. Nah, waktu itu majalah Tempo dengan tempointeraktif.com-nya pada 1 Desember 2009 mewartakan bahwa indeks Dow Jones dalam bulan November 2009 naik 632 poin atau 6,5%. Apa maknanya? Itu adalah suatu tren kenaikan harga yang Anda seharusnya cepat-cepat beli pada saat itu. Anda belum terlibat kan pada itu 29, belum kepikiran mungkin. Kemudian pada Senin tanggal 21 Juni tahun 2010 terjadi kejutan bursa saham. Harga saham suatu perusahaan pertambangan mengalami split in. Tetapi dalam satu hari harganya naik 20 kali lipat atau naik sebesar 2000%. Segar kan? Koran Republika atau republika.co.id pada 23 Juni 2010 mewartakan bahwa indeks Dow Jones turun 148,89 poin atau 1,43% menjadi 10.293. Apa maknanya? Kesempatan beli kalau Anda sudah punya rencana pada saat itu. Mungkin belum kepikiran ya. Manakala Anda membeli 10.000 lembar saham suatu perusahaan asuransi sebelum pemerintah memberikan bailout, harganya waktu itu hanya 60 sen per lembar. Jadi kalau Anda beli 10.000 lembar, hanya Anda perlu uang 60 juta. Tapi beberapa bulan kemudian harganya melejit dan uang Anda dari 60 juta telah menjadi 2 miliar. Ya, sekali lagi Anda belum kepikiran kan waktu itu. Salah satu saham perusahaan milik Warren Buffett naik sebesar 66,32% hanya dalam waktu 8 bulan. Kemudian kita catat pada tanggal 29 Juni 2010 indeks Dow Jones baru 9.870. Nanti akan kita bahas indeks itu apa, kita akan bahas pada video berikutnya. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2014 indeksnya sudah menjadi 16.000 lebih. Dan pada 15 Oktober 2021 sudah di atas 35.290. Itu artinya kalau Anda waktu itu tahun 2010 sudah membeli 10 macam saham yang termasuk di dalam daftar indeks Dow Jones, keuntungan Anda setidaknya sudah 6 kali lipat. Jadi bila pada tanggal 12 Juni tahun 2010 Anda sudah punya beberapa saham utama yang termasuk dalam indeks Dow Jones senilai $1.000 saja, maka pada tanggal 28 Maret tahun 2014 saham Anda sudah bernilai 1.621, yaitu kenaikan 15% per tahun. Dan pada tanggal 15 Oktober tahun 2021, jadi hanya beberapa hari yang lalu, itu uang Anda seharusnya sudah menjadi $3.575, yaitu kenaikannya adalah 32% per tahun. Mana ada bank yang memberikan bunga sekian tinggi. Yang ada hanya Anda trading saham. Lalu bagaimana kalau Anda waktu itu sudah menanamkan modal $10.000? Ya, segar kan? Nah, kita sekarang intip posisi saham. Ini adalah 3 perusahaan yang sahamnya terdaftar di indeks Dow Jones. Ini perusahaan-perusahaan kokoh, kekar, yang modalnya 2,5 triliun, yaitu Apple. Sahamnya berharga 198, tetapi selama 52 minggu, jadi kita lacak setahun, harga terendahnya hanya $108, kemudian harga tertinggi 197.
Jadi saat ini harganya sudah mendekati harga tertinggi tahun lalu. Jadi kita hitung indeks ada beta koefisiennya, itu ada panah merah itu adalah beta koefisien yang akan kita jelaskan pada video berikutnya. Sementara ini kita hanya fokus pada modal dan harga saham. Kemudian perusahaan minyak Chevron dengan modal 218 billion, harga sahamnya hanya 124. Tapi sebenarnya kalau dilacak 52 minggu ke belakang, harganya waktu itu hanya $69 dan harga tertinggi $115. Sedangkan saat ini sudah 124, artinya sudah melebihi harga tertinggi tahun lalu. Maknanya adalah tren harga naik. Jadi kita lihat kalau begini kesimpulannya, karena kita tahu harga dasarnya dan harga selama 52 minggu, maka kita dapat memprediksi arah saham harga saham berikutnya. Ini maksudnya mengapa kita lacak mengintip saham ini lengkap dengan harga terendah, harga tertinggi, dan beta koefisien, sehingga Anda kalau berniat investasi sudah punya gambaran dan modal yang rasional untuk melakukan investasi. Sedangkan Microsoft itu modalnya 2,5 triliun, harga sahamnya sekarang ini sudah $329 per lembar. Padahal 52 minggu yang lalu hanya $203 dan harga tertinggi pernah mencapai 374. Sehingga kesimpulannya saat ini harga saham sudah mendekati titik tertinggi tahun lalu. Artinya Anda hati-hati, Anda segera beli sebelum harga mencapai 334, atau Anda menunggu gerakan berikutnya. Tapi karena beta koefisiennya ada 0,9, memang sebaiknya investor segera membeli. Nah, ini kita terangkan mengapa beta koefisien ini sangat penting sekali di dalam keputusan membeli saham. Pemirsa, sekali lagi ini adalah info eksklusif hanya untuk Anda yang melihat video ini. Info ini tidak akan Anda peroleh di tempat lain di Indonesia. Kita bertahap belajarnya pelan-pelan ini dulu. Nanti bersambung ke video kedua dan kita akan jumpa segera pada video-video berikutnya.